Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 16 April 2022 merupakan Sabtu suci saat kita menantikan kebangkitan Tuhan. Malam ini kita merayakan malam Paskah seraya berjaga menyambut kebangkitannya. Inilah Vigili Paskah. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda dan Laurencia Ineke. Madah dan Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, Isabella, serta Ivan Sura Atmaja. Renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Lagu Kristus Bangkit dipadusuarakan oleh Gia Cinta Fabiola, Maria Paula, Ivan Sura Atmaja, dan Michael Kirieko. Selamat berjaga menyambut kebangkitan Sang Kristus. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 2. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman,
jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu.
tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya bumi itu kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Di lembah-lembah Engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dari bangsal-Mu Engkau menyirami gunung-gunung. Bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi.
Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 14 ayat 15 sampai dengan bab 15 ayat 1. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Fir'aun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Fir'aun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta-kereta dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang-orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel itu ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Tuhanku yang kuat, baginya ku berlagu, Dia penyelamat. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Tuhanku perkasa dan gagah, Yahweh namanya, tangannya menggasak musuh, bagai batu mereka tenggelam musnah. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Dewa mana setara Engkau, oh Yahweh, Kau tinggal menghembuskan nafas, dan bagai kubur laut melahap mereka. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Engkau menempatkan kami di gurun, di tempat tinggal kudus, ya Tuhan, di mana Engkau memerintah selamanya. Pujilah Tuhan, Ia agung kuasa mulia, ditenggelamkannya kuda penunggangnya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma bab 6 ayat 3 sampai dengan 11. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya.
Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita. Dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan
suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 24 ayat 1 sampai dengan 12. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka 2 orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan, memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu dan Bapak, saudari-saudara dan kaum muda terkasih, hari ini 16 April 2022 adalah hari Sabtu. Namun Sabtu kali ini adalah Sabtu istimewa. Sabtu yang suci, Sabtu yang hening, di mana Tuhan berbaring di dalam makam. Dan heningnya suasana adalah ungkapan duka kita akan wafat Tuhan, yang kita hayati sejak kemarin hari Jumat Agung sampai sore nanti. Maka Sabtu suci hari ini adalah keheningan waktu yang kita habiskan. Untuk apa? Adalah untuk menantikan Tuhan memindahkan kita dari kesedihan yang mendalam, dari rasa kehilangan menuju kepada kebahagiaan Paskah. Pada keheningan hari ini sampai nanti sore menjelang malam, gereja tidak melakukan peribadatan. Tabernakel juga masih terbuka dan lampunya masih mati. Selain itu, tempat air suci di pintu-pintu masuk gereja juga dikeringkan. Allah telah memberikan dirinya sendiri kepada kita sebagai bukti kasih sayangnya kepada umat manusia. Pertanyaan sederhana akan muncul. Sejak kapan Allah menyatakan kasih sayangnya?
Kisah kasih Allah dapat kita pahami dengan lebih baik bila kita menelusuri sejarah keselamatan. Sebab apa? Sebab dari situlah kita melihat karya Allah, setapak demi setapak menuntun manusia yang jatuh ke dalam dosa kembali menuju hidup, sebagaimana kehendak Allah sejak penciptaan. Malam nanti, dari bacaan pertama, kita akan mendengarkan kisah kasih Allah yang berawal dari manusia diciptakan seturut citranya, yang dilimpahi kewenangan oleh Allah untuk memelihara segala ciptaannya di dunia ini dengan baik. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dan agar pelaksanaan kewenangan itu tidak menyimpang, manusia harus beriman seperti Abraham. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak demikian bagi Allah. Manusia tidak mungkin menandingi Allah. Penyebab penderitaan dan kematian bukanlah dari Allah, karena cinta Allah kepada manusia tanpa batas, sekalipun kadang-kadang tanda cintanya seperti kemurkaan. Kita akan mampu menangkap dan memahami bila kita mengikuti jalan pikiran Allah, sekalipun bagi kita tampaknya tidak masuk akal. Bahkan kita akan merasakan kedamaian bila kebijaksanaan dari Allah kita terima sebagai hukum yang harus kita taati. Allah dalam bacaan ke-7 telah membuktikan kesetiaan janjinya. Meskipun manusia masih saja mengkhianatinya, Allah tetap bersedia mengampuni, semata-mata karena Allah Maha Rahim. Karena itu, dalam bacaan epistola, baptis bagi kita haruslah berarti menyalibkan dosa bersama Kristus, agar kita pun bangkit, mengalahkan dosa bersama Dia. Sebab dengan kebangkitannya membawa semangat dan kehidupan baru. Seperti para perempuan, Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus berbagi berita kebangkitan dengan para rasul. Itu akan kita dengar dalam Injil Lukas. Dalam kisah ini, para perempuan datang ke kubur untuk merempah-rempahi Yesus. Mereka membawa rempah-rempah sesuai kebiasaan waktu itu. Mereka berharap untuk dapat menemukan jenazah Yesus. Ternyata batu besar yang menghalangi pintu masuk kubur sudah terguling. Halangan pertama teratasi tanpa penjelasan bagi mereka. Mereka tambah terkejut karena tidak menemukan jenazah Tuhan. Mereka pun termangu-mangu bingung memikirkan hal ini. Ini respon yang wajar. Kemana jenazahnya? Siapa yang mengambil? Banyak pertanyaan yang belum terjawab ketika tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekatnya. Mereka memakai pakaian yang serba berkilauan. Mereka membawa kabar yang di luar perkiraan. Kabar yang melampaui harapan. Mereka mencari Yesus yang mati, tetapi mendapati Yesus yang bangkit. Para rasul kala itu tidak percaya pada berita kebangkitan, karena itu melebihi pikiran mereka. Mereka lupa apa yang pernah dikatakan Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang ingin dikatakan adalah bahwa Allah sungguh bekerja melebihi harapan. Karena itu, marilah kita andalkan Dia dalam hidup kita. Tidak ada yang tahu persis bagaimana dan kapan Yesus bangkit dari mati. Lalu pertanyaan lain yang muncul, dari manakah keyakinan Yesus bangkit? Yakni dari perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit dan dari makam yang kosong sebagai konsekuensi Yesus sudah bangkit. Pengalaman perjumpaan para murid itulah yang sekarang menjadi iman kita bersama. Pengalaman perjumpaan itu mengubah seluruh daya hidup para murid, mengubah pola pikir dan iman mereka. Yesus yang bangkit menjumpai para murid. Mereka yang tadinya tidak mengerti, karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit akhirnya menjadi mengerti apa yang selama ini dibicarakan oleh Yesus. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit membawa kenangan bagi mereka ketika bersama dengan Yesus. Kenangan itulah yang membangkitkan iman dan kepercayaan mereka.
Lebih dari itu, kebangkitan Yesus mengubah para murid menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Para murid yang tadinya tercerai-berai karena peristiwa salib, pada akhirnya kembali bersatu dengan peristiwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Itulah perjumpaan. Ibu dan Bapak, saudara-saudari dan kaum muda terkasih, pengalaman dan iman yang sama dengan para murid inilah yang hendak kita hayati dalam memaknai Paskah ini. Yesus yang bangkit berkenan menjumpai kita orang berdosa. Maka sudah selayaknya kita senantiasa bersukacita dalam Tuhan karena rahmat istimewa yang kita terima. Semoga perjumpaan kita dengan sesama kita senantiasa juga membawa makna baru dan selalu memberi semangat dan kehidupan baru untuk mereka. Malam ini perayaan Paskah Tuhan dilambangkan dengan upacara terang. Terang dari lilin Paskah. Terang yang menghalau kegelapan. Kegelapan yang menakutkan, lambang kematian, dikalahkan oleh cahaya kebangkitan Kristus. Kristus awal dan akhir, Alfa dan Omega. Dia pemilik segala masa, mengalahkan kegelapan maut dan dosa, menyinari kita dengan cahaya kebangkitannya yang mulia. Dia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Semoga kita pun penuh sukacita bangkit bersamanya, membawa terang sukacita dan damai bagi dunia di sekitar kita, mengalahkan kegelapan dosa dan menjadi manusia baru, manusia Paskah, manusia kebangkitan. Tuhan memberkati kita sekeluarga. Selamat Paskah. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya.